Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iza Alvina. Saya dari S2 Teknologi Pembelajaran 2020 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode dalam pembelajaran, yaitu metode simulasi. Dalam membuat dan meringkas PowerPoint ini, saya mendapatkan sumber yaitu dari bukunya Alesi dan Rolip yang berjudul Multimedia for Learning Methods and Development yang third edition. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian dari simulasi itu apa, yang kedua adalah jenis-jenis simulasi itu apa saja, yang ketiga keuntungan menggunakan metode simulasi, dan yang terakhir adalah bagaimana mendesain dan mengembangkan metode simulasi. Nah, yang pertama adalah pengertian simulasi secara umum. Secara umum, simulasi itu merupakan sebuah metode atau model yang menyederhanakan situasi, objek, dan kejadian nyata. Biasanya sih penggunaannya menggunakan komputer. Kemudian yang kedua adalah simulasi dalam pendidikan. Jadi, simulasi di dalam pendidikan itu didefinisikan sebagai model atau aktivitas peserta didik yang melakukan interaksi dengan simulasi. Jadi kalau di dalam pendidikan, yang harus di-highlight kata-katanya itu adalah interaksi antara peserta didik dengan alat simulasi tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah kelebihan penggunaan simulasi daripada metode yang lainnya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengambil tindakan apa yang harus dia lakukan ketika situasinya berbeda. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mempelajari prosedur. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat memahami dari sebuah fenomena yang sedang disimulasikannya. Nah, tujuan simulasi dalam pembelajaran itu ada dua. Yang pertama adalah membantu peserta didik membangun mental mereka sendiri, dan tujuan yang kedua adalah dengan memberikan model simulasi, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi, mempraktekkan, menguji, dan meningkatkan model dengan langkah yang pasti. Nah, selanjutnya adalah jenis simulasi. Menurut Gibbons Anderson membagi menjadi dua. Yang pertama adalah simulasinya merupakan simulasi mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam simulasi mengerjakan sesuatu ini dibagi lagi menjadi dua subbab. Yang pertama adalah simulasi fisik atau simulasi fisik, dan yang kedua adalah simulasi berulang. Untuk yang simulasi fisik ini contohnya adalah SimCity. SimCity itu kan dengan menggunakan aplikasi SimCity, software SimCity, kita dapat membangun kota, sebuah kota yang kita inginkan dengan ukurannya seberapa dan juga objek-objeknya apa saja yang akan kita bangun. Yang kedua adalah simulasi berulang. Nah, simulasi berulang ini adalah untuk mengerjakan proses yang prosesnya itu tidak mudah untuk dilihat. Contohnya adalah dalam bidang ekologi. Dalam bidang ekologi itu kita dapat melihat perubahan populasi selama beberapa tahun. Yang kedua adalah jenis simulasi melatih sesuatu. Nah, sama seperti yang simulasi mengerjakan sesuatu, di dalam simulasi melatih sesuatu ini ada dua subbab juga. Sebab yang pertama adalah prosedural. Prosedural itu adalah simulasi yang mengajarkan urutan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya adalah di laboratorium. Biasanya kebanyakan memang contohnya di bidang sains, di laboratorium, contohnya titrasi. Untuk yang simulasi situasional itu adalah simulasi yang berurusan dengan perilaku orang atau sebuah organisasi. Contohnya adalah simulasi pengasuhan anak. Nah, keuntungan simulasi yang kita dapat secara umum itu adalah karena simulasi dapat meningkatkan keamanan. Yang kedua adalah simulasi memberikan pengalaman yang tidak tersedia dalam kenyataan. Yang ketiga adalah simulasi dapat merubah kerangka waktu. Yang keempat, membuat peristiwa langka menjadi umum.
Yang kelima adalah simulasi dapat mengontrol kompleksitas, dan yang terakhir adalah simulasi dapat menghemat budget. Nah, kelebihan simulasi daripada metode lain, konteksnya dalam pembelajaran adalah simulasi lebih dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua adalah simulasi lebih efisien. Yang ketiga adalah simulasi dapat meningkatkan transfer belajar dari sumber belajar itu kepada peserta didik. Yang keempat adalah simulasi sangat fleksibel, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, dalam mendesain sebuah simulasi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengembang harus mempelajari sebuah fenomena itu menjadi sebuah fenomena nyata. Yang kedua adalah pengembang harus membuat dan menyempurnakan model dari komputer yang akan kita buat simulasinya. Yang ketiga adalah pengembang harus memasukkan simulasi tersebut ke dalam program pendidikan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah kita dalam mengembangkan sebuah simulasi itu ada 4. Yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu dan menganalisis sebuah fenomena yang akan kita simulasi. Yang kedua adalah setelah kita menganalisis, kita akan membuat dan memperbaiki model yang mendasari simulasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan instruksional, dan yang keempat adalah mengembangkan antarmuka pengguna dengan software pembuat. Nah, cukup sekian materi tentang simulasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.